Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Ferry Soeharto FM, dalam acara Sabda Saban Hari. Kita memasuki pekan ke-27, dan dalam pekan ke-27 ini, bacaan Injil akan diambil dari Injil Matius, bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Mari kita dengarkan Injil. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memelas anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, pada hari ini juga kita memperingati Santo Fransiskus Assisi, seorang yang rendah hati, seorang yang terkenal karena kesederhanaannya. Pada suatu ketika, Fransiskus Assisi ditanya oleh seorang pengikutnya, "Fransiskus, mengapa sih kok Tuhan memilih kamu untuk menjadi pendiri dari ordo yang besar ini? Kamu tidak ganteng, kamu tidak pandai. Mengapa sih Tuhan memilih kamu untuk mengerjakan karya yang besar ini?" Mungkin kalau kita yang ditanya tentang itu, kita pasti akan, siapa dulu dong saya. Mungkin juga hidung kita langsung kembang-kembang ya. Tetapi tidak dengan Fransiskus Assisi. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia tidak menjadi sombong. Dia malah mengatakan kepada temannya, "Saudara, di dunia ini Tuhan memilih aku bukan karena aku pandai, bukan karena aku pintar, bukan karena aku lebih baik daripadamu. Tetapi karena Tuhan tidak menemukan di dunia ini orang yang lebih rendah, orang yang lebih hina, orang yang lebih bodoh, orang yang lebih tidak punya apa-apa kecuali aku. Allah memilih justru mereka yang rendah hati, yang kecil, yang hina. Untuk apa?" Kata Fransiskus, "Supaya kamu tahu dan supaya orang lain tahu bahwa apa yang saya kerjakan bukanlah dari diri saya sendiri, bukanlah kekuatan saya sendiri, tetapi Allah lah yang mengerjakan semuanya itu." Hari ini Yesus juga mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itulah yang akan dibuat menjadi batu sendi. Bukan karena manusia, tetapi karya Allah lah. Mau dikatakan di situ bahwa kuasa Allah lah yang menyelenggarakan hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut dan cemas kalau kita ini orang yang tidak ada apa-apanya. Justru orang membuat orang-orang kecil, orang-orang tak berdaya, orang-orang yang tidak ada apa-apanya itu
bisa dijadikan Allah menjadi orang-orang yang hebat. Supaya menjadi nyata bahwa karya-karya yang hebat ini bukan karena kita manusia, tetapi karena Allah yang mengerjakannya. Tetapi apa tanggapan kita manusia? Kita manusia seringkali merasa bahwa kitalah yang berkuasa, kitalah yang berkarya, kitalah yang karena kekuatan dan kepandaian kita mengerjakan semuanya ini. Akibatnya apa? Akibatnya kita lalu merasa menguasai apa yang kita kerjakan. Kita merasa menjadi tuan atas hidup kita. Dan kita menjadi sombong dan takabur dengan semuanya itu. Injil hari ini menegaskan dan mengingatkan kita bahwa kita hanyalah penggarap-penggarap, bukan tuan yang memiliki kebun anggur. Maka kalau kita mulai bertingkah dan merasa menjadi tuan atas kebun anggur, maka kita bisa kemudian melakukan apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Kita bisa mengusir orang-orang yang lebih berhak. Kita bisa mengusir orang-orang yang diutus Tuhan untuk membantu kita atau untuk menggantikan kita. Betapa banyaknya orang yang tidak mau diganti atau merasa kemudian hidupnya selesai ketika dia diganti dari jabatannya. Kita lupa bahwa jabatan itu adalah pemberian Tuhan. Bukan kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Kalau orang jadi rendah hati seperti Fransiskus, seperti batu yang dibuang oleh penjuru, oleh tukang-tukang bangunan tapi menjadi batu penjuru itu, maka orang akan kemudian menjadi, ya kalaupun diganti, dia merasa bersukacita juga, bersyukur bahwa ada orang yang bisa menggantikannya. Dia tidak kemudian menyabotase tapi membantu penggantinya, sehingga kemudian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkadang kita tidak menjadi seperti itu karena kita merasa kitalah yang berkuasa. Dan ingat, pada penggarap-penggarap itu Tuhan mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang jahat, dan itu yang akan dihapus oleh Tuhan dari dunia ini, dari kerajaannya. Maka mari kita sadar bahwa kalau kita sedang sukses, itu bukanlah kita, tetapi Tuhan. Dan maka kita tidak boleh sombong dengan itu, tapi mengembalikannya pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan tidak akan menganggap kita sebagai orang-orang yang menguasai apa yang dikerjakannya atas diri kita, tapi kita sungguh menjadi hamba-hamba yang benar. Dan hamba-hamba yang demikian itulah yang akan diangkat Tuhan menjadi batu penjuru, menjadi pedoman, menjadi teladan bagi semua orang. Semoga kita didapati Tuhan selalu rendah hati. Tuhan memberkati kita.